Bab 017. Kenapa sayang? Kamu ingin apa? Balas Rizal, sengaja memanggil sayang, agar Nadine tidak lupa jika wanita itu kekasihnya. Mau yang asem-asem? Apa? Strawberry? Bukan, yang ada kuahnya. Apa? Sebutkan apa namanya. Aku tidak tahu, pokoknya mau makan seperti itu. Cep cep cep, begitu. Astaga, Rizal mengeram frustasi. Makanan apa yang cep 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 begitu? Ingin mengumpat dan berteriak namun takut membuat Nadine marah. Tapi Rizal sungguh tidak tahu makanan apa yang dimaksud oleh Nadine. Belinya di mana? Tanya Rizal, coba mengulik lebih dalam. Terserah. Duart. Rasanya saat itu juga kepala Rizal mau pecah. Ampuni aku Nat, aku sungguh tidak tahu makanan apa yang kamu maksud. Sebenarnya kamu mau makan apa? Nadine sangat bersedih ketika mendengar ucapan Rizal itu. Untuk hal sepele seperti itu saja Rizal tidak ingin memenuhinya. Entah kenapa tiba-tiba mangkuknya terasa sesak, matanya pun mulai panas seperti ada air bening yang nyaris keluar. Seumur hidup Nadine, air mata itu mahal harganya, baru kali ini air matanya keluar dengan begitu mudah. Tes. Jatuh begitu saja. Dan merasa Nadine yang hanya diam saja dan tidak menjawabi ucapannya Rizal pun menoleh, sangat terkejut ketika melihat wanita itu malah menangis. Loh Nat, kok malah nangis? Rizal buru-buru mencari tempat yang bisa digunakan untuk parkir. Dia tidak akan tenang menyetir dalam keadaan seperti ini. Di depan sebuah toko akhirnya mobil mereka pun berhenti. Rizal dengan segera menghadap ke arah sang istri. Nat, jangan menangis seperti itu, aku jadi tambah bingung. Tuan jahat, padahal aku tidak minta apa-apa, cuma sebuah makanan tapi tidak diberi. Bukan tidak mau beli Nat, tapi aku bingung makanan apa yang kamu mau. Cep cep cep, makanan apa yang bunyinya seperti itu? Sudahlah, aku tidak mau beli makanan apapun. Nadine hapus air matanya sendiri, lalu melipat kedua tangannya di depan mangkuk, tanda marah. Jangan begitu, katakan kamu mau makan apa. Aku pasti carikan, sebutkan nama, jangan cep cep cep. Nadine memalingkan wajah, sudah tidak berselera untuk membeli makanan apapun. Nat, aku tidak mau beli apa-apa. Ya sudah, apapun makanan yang aku beli kamu makan ya. Nadine hanya diam. Rizal mengelus puncak kepala Nadine dengan sayang. Punya istri yang sedang hamil ternyata merepotkan juga. Tapi Rizal yakin, hal seperti ini suatu saat nanti pasti akan dia rindukan. Pria itu lantas kembali mengemudikan mobilnya. Membeli banyak buah-buahan masam, membeli makanan kesukaan Nadine. Di kursi belakang mobil mereka kini sudah penuh dengan makanan. Hampir jam 6 sore mereka baru tiba di apartemen. Ketika Rizal meletakkan semua makanan itu di atas meja makan Nadine pun tercengang. Astaga Tuan, ini banyak sekali, siapa yang mau makan? Rizal tidak langsung menjawab ucapan itu, dia malah mendekati Nadine, menarik pinggang wanita ini dan dipeluknya dengan erat. Yang makan adalah istri dan anakku. Rizal mengelus perut Nadine dengan lembut. Membuat wanita cantik itu pun seketika tersenyum-senyum malu. Beginikah Nadine? Moodnya jadi sering berubah-ubah. Kadang suka marah-marah, kadang juga suka menggemaskan seperti ini. Tapi apapun itu, tentang Nadine selalu saja membuat Rizal bersemangat panen. Pria itu kini bahkan langsung mencium bibir istrinya dan Nadine yang sudah terharu karena dibelikan banyak makanan pun membalas ciuman itu, bahkan dia berjinjit dan menggantungkan kedua tangannya di leher sang bos. Panen mangga pun terlaksana. Nat. Iya Tuan. Nadine yang terengah membuat dia bicara dengan mengeong, jadi ada ha di ujung kalimatnya. Makan dulu sedikit, nanti kita mandi sama-sama ya. Rizal mulai menyusun strategi, merayu Nadine di saat hati wanita ini sedang tenang. Dilihatnya Nadine yang menganggukkan kepalanya kecil,
membuat Rizal langsung bersorak di dalam hati. Mereka saling melepaskan diri dan mulai duduk di kursi masing-masing. "Di mana makananku yang cep-cep-cep?" tanya Nadine. Ini, mangga makannya pas bulat-bulat seperti ini, tidak usah dipotong-potong, bunyinya cep-cep-cep, begitu kan? Balas Rizal dengan cepat, meski asal dia harus menjawab. Jangan sampai Nadine marah lagi. Dilihatnya Nadine yang tersenyum. Rizal langsung bernafas lega. Iya benar, balas Nadine. Dengan antusias dia membuka buah mangga itu, masih bulat-bulat begitu langsung dia makan. Sedikit asam sampai Nadine berdecap cep-cep-cep. Nadine senang sekali. 3 buah mangga habis hanya untuk dia seorang. Rizal benar-benar merasa lega, bagaimana bisa mangga berubah jadi cep-cep-cep. Karena makan dengan cara seperti itu, membuat bibir Nadine sedikit berantakan penuh dengan kuah-kuah mangga yang tersisa. Rizal gemas sekali melihatnya, jadi ingin memakan bibir desen dagu itu. Bahkan suara decapan Nadine pun terdengar begitu eksotis di telinganya. Entahlah, dia benar-benar sudah gila tentang Nadine, jadi apapun yang dilakukan oleh wanita itu, selalu mampu mencuri perhatiannya. "Nat, iya tuan. Boleh aku minta mangganya?" "Tidak, ini milikku. Berikan aku sisanya." "Sisa? Ciuman rasa mangga yang paling enak." Sabar, menghadapi Nadine tidak boleh pakai inu-onu wanita ini pikirannya terlalu jauh dan bercabang-cabang. Bisa gawat kalau sampai Nadine berpikir bahwa Rizal hanya menjadikannya sebagai pelampiasan semanfaat. "Ayo mandi, makanan utamanya kita santap setelah mandi," ajak Rizal. Meski hati dan jantungnya sudah menggebu, namun dia tetap mencoba tenang. "Tenang, tenang, tenang, jangan sampai bermain kasar." Nadine paling suka dengan perlakuan lembut dan kata-kata romantis. "Tapi tuan, aku malu." "Kenapa? Sebelumnya kan kita tidak pernah mandi bersama." Panen mangga berlanjut di kamar mandi. Selesai mandi, Rizal menggendong Nadine untuk keluar dari dalam kamar mandi itu. Mereka berdua sama-sama menggunakan handuk kimono. Nadine saat ini sudah tidur di kamar Rizal, tidak jagi pisah ranjang. "Tuan," panggil Nadine, dia masih di gendongan Rizal. Kenapa?" Rizal mendudukkan sang istri di ranjang, tahu Nadine ingin bicara dia pun ikut duduk di sana, di tepi ranjang, setelah menarik selimut untuk menutupi kaki istrinya itu, agar tidak kedinginan. "Maaf, aku dengar pembicaraan Tuan dengan Nyonya Zaida." "Apa yang kamu dengar? Tuan tidak ingin menikah?" Rizal terdiam. "Mau sampai kapan Tuan tidak mau menikah seperti itu?" "Aku saja mau menikah." "Memangnya kamu mau menikah dengan siapa?" "Tidak tahu, asisten Joe mungkin." "Jaga bicaramu." "Kenapa? Jangan menikah dengan siapapun." "Kenapa?" "Karena sekarang kamu adalah istriku. Tapi saat anak ini lahir kan kita pisah. Sementara hidup tetap harus berlangsung." Rizal terdiam, dia menatap Nadine dengan lekat. "Tuan harus menikah juga, nanti siapa yang akan memberikan peran ibu untuk anak ini?" Nadine mengelus perutnya. "Sendiri." Dan tiap kalimat yang keluar dari mulut Nadine entah kenapa membuat mangkuk Rizal terasa sesak. Ada rasa tidak rela di dalam hatinya. Tentang Nadine, tentang kebersamaan mereka, tentang anak mereka. Bagaimana jika mereka berpisah, jelas menciptakan ruang kosong yang sangat jelas di hati Rizal. Tapi sungguh, membuat komitmen bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi dia. Terlalu banyak pertimbangan. Rizal tidak bisa dengan mudah mengucapkan keputusan penting. Sulit menjanjikan tentang hubungan yang lebih serius. Dan diamnya Rizal itu membuat Nadine tersenyum kecil. Bohong jika dia tidak tahu jika Rizal seorang Casanova, tentu menikah tidak ada dalam kamus pria ini. Nadine terlalu naif jika dia berpikir Rizal akan mengatakan bahwa mereka akan menikah untuk selamanya. Sudah ah,
Aku mau pakai baju, ucap Nadine, coba menyembunyikan kegundahan di dalam hatinya sendiri. Harusnya dia pun tidak boleh goyah, tak peduli sejauh apapun mereka bermain. Nadine menurunkan kedua kakinya ke lantai. Namun saat hendak berjalan Rizal malah menahan tangannya, menarik wanita itu agar jatuh di atas pangkuan. Nadine pun menurut, dia bahkan menggantungkan kedua tangannya di pundak sang suami. Nat, apa? Kamu menyebalkan, aku sengajakan ingin menyudutkan aku. Nadine mengulum senyum. Menyudutkan apa sih? Aku hanya sedang membangun benteng pertahanan. Benteng pertahanan apa lagi? Aku tahu strategi Tuan, setelah mandi bersama pasti ingin mengajakku bercintakan. No, aku tidak mau. Rizal mendengus. Aku bukan seperti Tuan yang bisa melakukan itu dengan siapapun, aku harus punya komitmen pasti. Jadi maumu aku bagaimana? Membawa pernikahan kita untuk selamanya. Nadine mengangguk, meski rasanya dia pun tak pantas masuk ke jajaran keluarga Hutomo, namun kali ini Nadine ingin coba egois, ingin benar-benar terlihat materialistis. Sungguh semakin hari dia semakin menginginkan anak ini juga, dan diam-diam selalu berharap Rizal bisa berubah. Benar-benar menjadikannya seorang istri tanpa surat kontrak. Lama-lama kamu jadi banyak maunya, Nat. Iya, aku juga tidak tahu kenapa begitu. Beri aku waktu 1 malam ini saja. Waktu bagaimana? Izinkan aku pergi ke klub malam, kalau ada yang berhasil menggodaku, berarti aku memang tidak pantas buatmu, Nat. Baiklah, beri aku kesempatan juga. Apa? Malam ini aku akan meminta asisten Joe untuk menciumku, kalau aku membalas berarti aku tidak terlalu menginginkan Tuan. Astaga, tidak mau. Deal. Nadine tersenyum jebar, dia pun menginginkan pembuktian ini. Beberapa bulan terakhir mereka hanya selalu berdua, bagaimana jika dihadapkan dengan pilihan lain? Mungkinkah hati masih akan kembali? Rizal berulang kali menolak rencana itu, tapi Nadine sudah kukuh. Nadine bahkan sudah menghubungi asisten Joe untuk diajak makan malam bersama. Nadine juga mengusir Rizal untuk pergi ke klub malam. Frustasi, akhirnya Rizal pun pergi meninggalkan apartemen itu. Mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk menuju klub malam. Kedatangan Rizal ke tempat itu tentu saja langsung jadi pusat perhatian semua orang. Para wanita mulai mengatur strategi untuk mendekati pewaris utama keluarga Hutomo itu. Rizal duduk di sebuah sofa panjang, baru mendudukkan diri di sana sudah ada seorang wanita cantik yang menghampiri. Ren, tumben kamu datang, sapa Selin. Bukan hanya cantik, dia juga sangat seksi. Untuk bercinta 1 malam Selin akan sangat menyenangkan. Mau aku temani malam ini? Tanya Selin. Dia menatap Rizal dengan lekat, tapi Rizal malah menatap belahan mangkuknya yang nampak jelas. Selin makin percaya diri untuk mendekati, bahkan menempelkan mangkuknya di lengan Rizal. Ayo cari tempat yang lebih tenang, sepertinya kamu banyak pikiran, ucap Selin dengan berbisik. Tapi semua rayuan itu sungguh tidak berpengaruh bagi Rizal, karena kini otaknya penuh dengan Nadine dan Joe. Bagaimana, jika dua orang itu bukan hanya ciuman namun berakhir naik ke atas ranjang? Sial. Awas saja kalau kamu sampai berani, Joe. Geram Rizal. Saat itu juga dia bahkan langsung bangkit dari duduknya, pergi keluar meninggalkan klub malam itu. Ren. Pekik Selin. Rizal. Teriaknya lagi, tapi Rizal sungguh tak peduli. Tujuannya kini hanyalah mendatangi tempat Nadine dan Joe bertemu untuk makan malam. Dia akan menarik istrinya itu untuk pulang. Tapi sepertinya Rizal terlambat, karena Nadine Suits menyampaikan apa tujuannya mengajak asisten Joe keluar malam ini. Asisten Joe, maafkan aku ya. Joe menggeleng pelan dan tersenyum kecil, kecil sekali sampai Nadine tidak bisa melihatnya. Nadine bilang dia ingin memastikan hatinya sendiri,
Benarkah dia telah jatuh ke pesona Casanova itu, lalu meminta bantuan Joe untuk menciumnya? Ingin lihat apa yang Nadine rasa? Benarkah dia hanya menemukan kenyamanan pada Rizal? Atau dengan siapapun bisa? Saat ini Nadine dan Joe sudah berada di basement apartemen Rizal. Mereka baru saja pulang makan malam. Semua makanan yang dibeli Rizal sore tadi masuk ke dalam lemari pendingin. Joe menarik pinggang Nadine perlahan hingga berhasil dia dekap. Tatapan Joe yang sendu itu membuat Nadine juga gugup. Asisten Joe, ternyata aku gugup juga, jantungku juga berdebar, polos Nadine, dia menunduk demi menghindari tatapan Joe yang dalam. Ayo lakukan dengan serius Sekretaris Nat, aku akan menciummu. Tapi ini benar-benar gugup. Angkat wajahmu. Aku malu. Joe tertawa. Untuk pertama kalinya dia tertawa, hingga akhirnya membuat Nadine pun mengangkat kepalanya, melihat tawa itu secara langsung. Ternyata asisten Joe sangat tampan saat tertawa seperti itu, membuat Nadine jadi tersenyum. Ah, ternyata Tuan Rizal tidak ada apa-apanya, asisten Joe sangat tampan. Batin Nadine.